Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustia Sabila Yuliani, mahasiswa semester 7 program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa kegiatan saya selama magang di Bank Lampung, kantor cabang Panaragan Jaya, sebagai salah satu syarat untuk melakukan konversi nilai pada semester 6 ini. Baik, yang selanjutnya. Ya baik. Bank Lampung Kantor Cabang Panaragan Jaya terletak di Jalan Raya Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Buang Tengah, Kabupaten Tulang Buang Barat. Bank Lampung Kantor Cabang Panaragan Jaya ini sebelumnya berada di Daya Murni di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Buang Barat. Yang mana dalam setahun ini baru saja pindah ke Jalan Raya Panaragan Jaya. Ya, beberapa kegiatan saya selama magang di Bank Lampung Kantor Cabang Panaragan Jaya yaitu yang pertama itu ada kegiatan pelayanan saya sebagai customer service. Kegiatan pelayanan ini dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Yang selanjutnya ada kegiatan internal yang mana perusahaan Bank Lampung Kantor Cabang Panaragan Jaya ini merupakan salah satu kantor cabang yang memegang kas daerah Tulang Buang Barat. Yang mana kegiatan ini dimulai dari jam 3 sore sampai dengan Oke, beberapa uraian terkait kegiatan pelayanan yang saya lakukan sebagai customer service, yaitu yang pertama ada pembuatan rekening. Pembuatan rekening ini ya seperti rekening individu yang mana dimulai dari rekening untuk tabunganku untuk anak-anak, rekening simpanan daerah, dan juga rekening LSEF. LSEF merupakan produk langsung saving yang mana digunakan untuk bisnis dari uh, individu. Yang selanjutnya ada pembuatan giro, yang mana giro ini meliputi giro dinas, giro perusahaan, dan juga giro swasta. Yang selanjutnya ada pembuatan deposito. Untuk deposito biasanya dalam jangka 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan atau 1 tahun. Yang selanjutnya pembelian buku cek yang mana pembelian buku cek ini biasanya dilakukan untuk giro-giro dinas maupun giro-giro TIU yang mana melakukan pembelian buku cek untuk dalam rangka penarikan kas. Yang selanjutnya ada pembuatan ATM dan M-Banking. Untuk pembuatan ATM dan M-Banking ini biasanya juga ada penggantian ATM, karena penggantian ATM yang karena rusak, penggantian ATM karena hilang, ataupun karena kadaluarsa. Nah, untuk M-Banking ini selain pembuatan atau aktivasi M-Banking, biasanya juga beberapa kendala yang dilakukan yang ada dalam M-Banking yang biasa ditangani oleh customer service yaitu reset PIN transaksi karena nasabah itu biasanya salah memasukkan PIN transaksi lebih dari 3 kali sehingga M-Banking-nya itu terblokir atau untuk pergantian handphone atau karena kehapus. Jadi harus melakukan pendaftaran ulang lagi ke kantor. Yang selanjutnya giro online. Giro online ini yang mana apabila terdapat penarikan cek yang berada di kantor cabang lain. Misalnya ada giro daerah yang dari Tulang Buang Barat atau pembuatan giro tersebut di Tulang Buang Barat. Kemudian dia akan melakukan penarikan cek di unit 2 atau di Bandar Lampung misalnya. Maka kantor cabang yang uh, tersebut akan melakukan konfirmasi terhadap kantor cabang penerbit giro tersebut untuk apakah benar cap tersebut sama atau pengurusnya sama sehingga giro tersebut penarikan giro tersebut di ACC atau tidak dari kantor penerbitnya begitu. Yang selanjutnya cetak rekening koran. Cetak rekening koran ini biasa dilakukan untuk cetak rekening koran individu, biasanya terkait untuk pelaporan, biasa pelaporan sertifikasi untuk guru-guru, ataupun biasanya terkait untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ataupun cetak rekening koran giro yang biasanya giro dinas untuk dilakukan sebagai pelaporan uh, ke dinas. Yang selanjutnya yang ke-8 itu ada pencairan deposito yang mana ketika nasabah ini akan melakukan penutupan atau pencairan deposito maka kami customer service akan memproses pencairan tersebut.
Yang selanjutnya ada pembuatan rekening organisasi. Nah, pembuatan rekening organisasi ini biasanya, pembuatan rekening seperti rekening-rekening masjid, ataupun rekening, media, rekening-rekening, organisasi yang mana, biasanya untuk persyaratan pembuatan rekening organisasi ini sedikit lebih, banyak dan juga lebih rumit dibandingkan pembuatan rekening untuk individual, yang mana misalnya terdapat surat domisili, terus juga terdapat susunan dari, organisasi tersebut, terus juga ada SK dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penutupan rekening giro. Biasanya jika terdapat, giro-giro yang sudah tidak aktif atau sudah jarang digunakan oleh pemiliknya, biasanya sih giro untuk kayak giro swasta atau perusahaan yang memang, ingin ditutup, maka mereka akan melakukan konfirmasi terhadap, pihak bank terlebih dahulu untuk melakukan penutupan giro tersebut. Yang selanjutnya, yang ke-11 itu ada klaim gagal transaksi. Biasanya, customer service itu memproses keluhan nasabah untuk gagal transaksi. Biasanya, nasabah itu menarik penarikan tunai, misalnya, mereka memiliki, rekening bank Lampung, akan tetapi, rumah mereka jauh untuk melakukan penarikan di ATM bank Lampung itu. Jadi mereka melakukan penarikan di ATM bank lain, ataupun mereka melakukan, penarikan di agen-agen. Nah, itu biasanya, mereka terkendala gagal transaksi atau transaksinya sedang diproses berhari-hari, tetapi, saldo di rekening tersebut sudah terdebit, maka mereka akan melakukan klaim terhadap customer service, yang mana klaim tersebut akan diproses. Sehingga, untuk melakukan membutuhkan beberapa waktu untuk saldo tersebut kembali ke rekening nasabah. Atau bisa juga, klaim transaksi di m-banking, misalnya melakukan transaksi transfer, ataupun transaksi pembelian, yang mana klaim tersebut transaksi tersebut gagal, tapi saldo, dalam rekening nasabah tersebut, itu terdebit. Maka biasanya, nasabah akan melakukan, konfirmasi terhadap pihak bank yang mana untuk diproses melakukan klaim. Yang selanjutnya menangani keluhan nasabah. Banyak sekali keluhan-keluhan nasabah yang mungkin, eee, keluhan tersebut harus diselesaikan biasanya di customer service. Kalau untuk kami misalnya, selama pengalaman saya sendiri itu biasanya keluhan-keluhan, potongan-potongan, kredit, ataupun biasanya, untuk gaji, karena kami pemegang Kasda, kami memproses gaji, yang mana, gaji tersebut biasanya, auto debit terhadap pinjaman-pinjaman dan biasanya mungkin, ada beberapa nasabah yang merasa, dari potongan tersebut tidak sesuai dengan, yang seharusnya potongan, perjanjian potongan yang ada, ataupun misalnya, mereka terdapat pinjaman terhadap, bank-bank lain seperti, bank syariah, di yang perseroda yang ada di tempat kami, ataupun misalnya koperasi yang mana bekerja sama dengan, pihak kami, untuk melakukan pendebetan, gaji dari nasabah tersebut. Misalnya, nasabah tersebut merasa bahwa, kredit mereka sudah lunas, tapi kenapa masih terpotong. Nah, itu biasanya mereka konfirmasi kepada kami, yang mana kami juga akan melakukan konfirmasi kepada, koperasi ataupun, bank yang bekerja sama dengan kami. Oke, next yang selanjutnya itu ada kegiatan internal, yang mana yang pertama untuk kegiatan internal itu ada proses gaji, SP2D. Melakukan pemrosesan gaji dan juga tunjangan ASN, serta gaji honor pemerintah daerah ke bawah setiap bulannya. Berhubung, kantor cabang Pameragan Jaya ini merupakan pemegang kas daerah Tulang Bawang Barat, jadi, kegiatan internal kami di luar jam pelayanan itu juga, lumayan banyak gitu, seperti salah satunya ini pemrosesan gaji. Yang mana,
gaji ASN Tubaba, gaji honor pemerintah daerah, dan juga tunjangan-tunjangan itu kami, yang melakukan proses tersebut. Jadi setiap awal bulan, maupun pertengahan bulan, biasanya kami melakukan lembur untuk menyelesaikan gaji-gaji tersebut. Oke, yang selanjutnya ada proses SPPD pegawai. Nah, melakukan pembayaran SPPD pegawai yang mana perjalanan dinas yang mana proses pembayaran tersebut dilakukan oleh customer service. Biasanya ketika ada pegawai yang melakukan perjalanan dinas, maka kami akan melakukan pemrosesan biaya perjalanan dinas tersebut dengan mendebet buku besar dan mentransfer ke rekening pegawai tersebut. Selanjutnya ada proses pajak TGD atau tabungan giro deposito. Ini merupakan pembayaran pajak setiap awal bulannya, yaitu pajak tabungan giro deposito Bank Lampung, yang mana biasanya kami atau customer service saya melakukan rekapitulasi dari core banking sistem kami untuk direkapitulasi terhadap pembayaran pajak tabungan giro deposito tersebut. Untuk setiap awal bulan kami rekap, kami buat billing untuk pembayaran pajaknya hingga kami bayarkan. Dan kemudian dilaporkan ke Bank Lampung kantor pusat. Yang selanjutnya ada proses gaji atau payroll, yang mana melakukan pemrosesan gaji aparatur TIUH Tubaba dengan cara payroll yang dilakukan ketika hasil TIUH itu sudah masuk. Karena kami memegang kas daerah, jadi untuk gaji-gaji TIUH, aparatur TIUH, seperti payroll itu kami melakukan proses. Jadi setiap ada siltap TIUH yang sudah masuk, maka mereka akan memberikan laporan kepada kami bahwasanya kami akan memproses gaji tersebut berdasarkan surat yang telah mereka ajukan dengan nama-nama pegawai dan juga rekening dari aparatur TIUH tersebut. Yang selanjutnya ada kegiatan pemindah bukuan. Customer service juga melakukan pemindah bukuan seperti pembayaran bilet giro, pembayaran sewa mobil, atau pembayaran alat tulis kantor, yang mana kami akan melakukan pemindah bukuan ke rekening penerima. Selanjutnya ada pembayaran pajak ke rekening operasional Bapenda, yang mana kita akan mendebet dari buku besar rekening pajak dan kemudian kami transfer ke rekening operasional Badan Pendapatan Daerah Tubaba. Melakukan pemindah bukuan klaim biaya kesehatan pegawai, yang mana ketika terdapat surat pemindah bukuan, maka seperti biaya kesehatan, seperti pembayaran sewa dan lain sebagainya, maka customer service akan melakukan pemindah bukuan tersebut. Selanjutnya ada pemindah bukuan SP2D dari Pemda Tubaba setempat. Misalnya untuk SP2D ini pemindah bukuan terkait pembayaran GU atau ganti uang, TU, atau biasanya seperti pembayaran kontraktor dan lain sebagainya. Itu customer service juga yang melakukan pemindah bukuan tersebut. Yang selanjutnya KCP Panaragan Jaya sebagai pemegang kasda. Sebagai pemegang kasda, tentunya kantor cabang Panaragan Jaya ini memiliki pekerjaan yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan kegiatan pelayanan, yang mana kegiatan pelayanan itu dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Selanjutnya untuk setelah jam 3 sore ke atas itu biasanya kami melakukan kegiatan-kegiatan internal yang lebih banyak lagi. Yang mana beberapa kegiatan tersebut itu seperti melakukan pembayaran gaji, seperti yang telah saya jelaskan tadi, pembayaran gaji, pembayaran honor, pembayaran tunjangan, dan lain sebagainya untuk ASN Tubaba. Selain itu pembayaran gaji aparatur TIUH dengan payroll, pembuatan rekening, dan juga pembagian dana bansos. Untuk belum lama ini, bulan Desember kemarin, kami melakukan pembagian dana bansos di Tulungagung Barat, di mana pembuatan rekening ratusan orang kami proses dimulai dari November, dan pada Desember kemarin kami melakukan pembagian dana tersebut dengan keliling per kecamatan, yang mana kami akan
melakukan pembagian dana tersebut secara tunai. Penginputan SP2D dari Pemda Tuba untuk dipindah bukuan seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya itu untuk pemindah bukuan GU, TU, dan sebagainya. Yang selanjutnya kegiatan briefing pagi. Kegiatan briefing pagi ini dilakukan setiap hari guna mengevaluasi pekerjaan setiap bagiannya dalam rangka lebih baik lagi. Nah, kegiatan briefing pagi ini dilakukan setiap pagi sebelum jam pelayanan dilakukan. Kegiatan briefing ini dilaksanakan oleh setiap pekerja di kantor. Biasanya dimulai sedari jam 7 sampai dengan jam 8. Oke, beberapa kegiatan yang telah saya lakukan selama saya magang di Bank Lampung, Kantor Cabang Panaragan Jaya, seperti mengikuti HUT MPP Tubaba atau Mall Pelayanan Publik Tubaba. Jadi di sini saya selain menjaga sebagai customer service di kantor, saya juga sering menjaga beberapa uh, stand Bank Lampung yang ada di uh, Pemda maupun di Mall Pelayanan Publik. Jadi untuk Mall Pelayanan Publik ini terdapat uh, Bank Lampung yang mana melakukan pelayanan juga di situ. Biasanya pelayanan yang dilakukan di situ yaitu meliputi m-banking. Nah, untuk HUT MPP Tubaba ini kami ikut merayakan dengan cara kami melakukan pembagian sembako tebus murah yang mana dengan harga Rp500 orang-orang bisa mendapatkan sembako yang berisi minyak 1 liter, terus ada gula 1 kilo, dan juga ada kopi. Yang mana untuk tebus murah ini bisa dilakukan dengan cara scan melalui m-banking dari Bank Lampung. Nah, ini beberapa stand yang ada dalam pelayanan publik. Itu ada beberapa dinas seperti Disduk Capil, Dinas Satu Pintu, BPJS, Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada juga Disdik, ada juga Dinsos, ada Bank Lampung, ada Bapenda, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa kegiatan yang saya lakukan selama magang juga biasanya saya melakukan kegiatan sosialisasi seperti yang ada di foto ini. Ini merupakan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Waikenanga, yang mana pada kecamatan tersebut beberapa desa belum memiliki giro kas desa di Bank Lampung. Jadi kami melakukan sosialisasi tersebut, yang mana terdapat di sosialisasi tersebut terdapat petugas customer service yaitu saya sendiri, petugas kredit, dan juga FO. Yang mana untuk petugas customer service saya akan sosialisasikan bagaimana cara pembuatan rekening giro untuk Q, bagaimana cara payroll untuk gaji aparatur, dan juga cara-cara penarikan, baik penarikan di kantor cabang penerbit atau melalui giro online yang dilakukan di cabang lain. Selain itu, terdapat petugas kredit yang menyampaikan beberapa kredit khusus untuk aparatur Q. Nah, yang selanjutnya di sini ada kegiatan Hari Batik, yang mana semua pekerja menggunakan baju batik dalam rangka memeriahkan Hari Batik tersebut. Yang selanjutnya ada sosialisasi terkait kredit dan juga dana yang dilakukan di salah satu kampus di Tulang Buang Barat, yang merupakan kampus terbuka yang ada di Tulang Buang Barat, terkait sosialisasi kredit dan juga dana yang dihadiri oleh petugas customer service dan juga petugas kredit. Oke, baik. Sekian beberapa kegiatan yang saya lakukan selama magang di Bank Lampung, Kantor Cabang Panaragan Jaya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.